Definisi pohon biner. Pohon biner merupakan jenis pohon yang simpul cabangnya memiliki maksimal 2 anak. Karena anak dari satu cabang maksimalnya hanya 2, maka anak cabang ini dinamakan cabang kiri dan cabang kanan. Kunjungan pohon biner. Kunjungan pada pohon biner merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon biner tepat 1 kali. Binary tree transversal. Proses transversing dari sebuah binary tree artinya melakukan kunjungan pada setiap simpul pada suatu pohon biner tepat 1 kali. Dengan melakukan kunjungan secara lengkap, kita akan memperoleh informasi secara linear yang tersimpan dalam pohon biner. Secara linear dimaksudkan secara garis lurus atau searah. Dalam melakukan kunjungan pada pohon biner, kita akan memperlakukan hal yang sama pada setiap simpul pada cabang-cabangnya. Karakteristik pohon biner. 1. Setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. 2. Derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. 3. Dalam pohon biner, dimungkinkan tidak memiliki simpul. 4. Banyaknya simpul maksimum pada tingkat N sama dengan 2N-1. Pohon biner lengkap tingkat 4 mempunyai daun 8, dan banyaknya simpul yang bukan daun termasuk akar sama dengan 7. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kunjungan pre-order. Traversal pre-order, depth first order dilaksanakan dengan jalan mencetak isi node yang dikunjungi lalu melakukan kunjungan ke subtree kiri dan selanjutnya ke subtree kanan. Kunjungan secara pre-order dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, cetak isi simpul yang dikunjungi, yang kedua, kunjungi cabang kiri, dan yang ketiga, kunjungi cabang kanan. Selanjutnya yaitu kunjungan secara in order. Kunjungan ini dilaksanakan dengan lakukan kunjungan ke subtree kiri, dilanjut dengan mencetak isi node yang dikunjungi, lalu melakukan kunjungan ke subtree kanan. Nah, untuk urutan kunjungan in order ini yaitu yang pertama, kunjungi cabang kiri. Yang kedua, cetak isi simpul yang dikunjungi atau kunjungi simpul akar. Yang ketiga, kunjungi cabang kanan. Ya. Kunjungan pohon biner secara post order. Melakukan traversal post order secara rekursif pada subtree bagian kiri dan kanan dengan berkunjung ke node root. Kunjungan secara post order mempunyai 3 urutan. Yang pertama, kunjungi cabang kiri. Yang kedua, kunjungi cabang kanan. Dan yang ketiga, cetak simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Jenis-jenis orientasi kunjungan. Jenis orientasi kunjungan dibagi menjadi 2, yaitu LRO atau Left to Right Orientation. Kunjungan ke cabang kiri dilakukan terlebih dahulu baru kemudian kunjungan ke cabang kanan. Dan kemudian RLO atau Left to Left Orientation. Kunjungan ke cabang kanan dilakukan terlebih dahulu dan kemudian kunjungan ke cabang kiri. Penerapan pohon biner. Ada 3 penerapan pohon biner. Yang pertama, pohon biner yang apabila dikunjungi secara pre-order akan menghasilkan notasi prefix. Yang kedua, pohon biner yang apabila dikunjungi secara in-order menghasilkan notasi infix. Yang ketiga, pohon biner yang apabila dikunjungi secara post-order menghasilkan notasi postfix. Algoritma. Simpul yang berisi informasi yang nilainya lebih besar dari simpul parent akan diletakkan sebagai cabang kanan. Jika lebih kecil akan ditempatkan sebagai cabang kiri. Kiri lebih kecil dari kanan. Simpan data H, A, K, C, B, J, L. Karakter pertama H diletakkan sebagai akar. Karakter K karena lebih besar dari H akan menempati cabang kanan. Karakter A karena lebih kecil dari H akan menempati cabang kiri dari H. Kemudian, karena karakter C lebih kecil dari H dan lebih besar dari A, maka ia diletakkan sebagai cabang kanan dari A. Proses ini berlangsung sama sampai semua masukan diproses. Contoh dari kunjungan pre-order sebagai berikut. Di sini ada
A yaitu root, maka kita akses ke kiri yaitu B. Di sini B adalah root, maka kita akses ke D. Dan di sini D itu juga root, maka kita akses ke kiri. Nah, di sini cabang kiri nggak ada, maka kita akses ke cabang kanan yaitu G. Dan di sisi kiri A ini sudah selesai, maka kita berpindah ke cabang kanan yaitu C. Di sini C itu root, maka kita akses ke cabang kiri yaitu E. Di sini E itu root, maka kita akses ke kiri yaitu H. Dan di sini H itu bukan root, maka kita akses ke cabang E yang ke kanan yaitu I. Setelah itu kita akses ke cabang dari C, cabang ke kanan yaitu F. Dan hasilnya sebagai berikut yaitu A, B, D, G, C, E, H, I, F. Nah, untuk contoh di sini sudah tertera gambar dengan tanda panah yang secara in order ya. Yang pertama kita mulai dari A pindah ke B, lalu ke C, terus D, E, F, dan G. Itu tanda panah sesuai dengan kriteria kunjungan secara in order. Contoh penerapan kunjungan pohon biner post order. Yang pertama, kita akan mengunjungi cabang kiri paling bawah yaitu G, kemudian D, kemudian B. Kemudian kita tidak langsung menuju A karena A masih merupakan root. Kita akan mengunjungi cabang kanan paling bawah yaitu H, kemudian I karena E masih merupakan root, baru kemudian E. Kemudian kita tidak langsung menuju C karena C juga masih merupakan root. Kita menuju ke F, baru kemudian C dan A. Maka hasilnya adalah G, D, B, H, I, E, F, C, A. Studi kasus 3. Ada sebuah pohon biner. Tentukan kunjungan secara pre-order, in-order, dan post-order. Apabila dilakukan kunjungan secara pre-order, maka akan diperoleh notasi prefix yaitu plus A kali BC. Secara in-order, maka akan diperoleh notasi infix yaitu A plus B kali C. Secara post-order, maka akan diperoleh notasi postfix yaitu ABC kali plus A kali CB.